Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وقد جاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia darinya. Bersyukur kepada Allah untuk setiap nikmat yang Allah berikan. Apakah nikmat itu dipakai untuk taat kepada Allah atau malah dipakai untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita memakmurkan masjid, tapi lebih kepada peran jamaah dalam memakmurkan masjid. Kalau Masjid Raya Kamang Baru kok untuk fisik ela jadi, tinggal bayar utangnya aja leh. Karena dua model memakmurkan masjid tuh, membangun fisik dan mengisi fisik itu. Longang. Berpikir keraslah para jamaah dan pengurus masjid, bagaimana caranya supaya penuh masjid kok. Tidak perlu kita sambung pembangunan dah Bu ya. Bukan tak perlu, tapi ada skala prioritas. Nan utang apa Bu? Bayar dulu, selesaikan utang-utang dulu. Masa ia masjid Allah terhutang? Apa kok mati kita? Apa nak kita sabut nanti? Masa masjid Allah terhutang? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah. Tadi kita sudah sampaikan sebagian ketika khutbah Jumat. Innama lil hasr, lil hasri, batasan. Yang bisa diajak bayo berkumpul untuk mengurus masjid kok bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan orang cacat, bukan orang sempurna. Orang yang bagaimana? Orang yang punya kebenaran iman di dalam hati. Kayo bona kalau iman di hati itu bona nan rusak, dak kenomo ke masjid, dak kenomo. Kue bona fisik berotot, kuat tenaga, punya kekayaan luar biasa. Kalau rusak iman di dalam dado, tak kan bisa dibawa ke masjid, Bapak Ibu Allah mulia. Nah, itulah kekuatan iman. Kalau seorang manusia berjalan di dalam kehidupan dunia dengan kekuatan iman, maka dia akan mempunyai kekuatan yang tidak akan pernah terbaca dan terbayangkan oleh musuh-musuhnya. Maka kita melihat orang tua renta pakai kacamata senter di kepala, ketika terdengar azan, hujan pakai payung, lampu mati, dia berjalan hanya sekedar ketika mendengar Allahu Akbar, dia ingin berangkat menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Apanya yang kue tu? Masya Allah. Apanya yang kue? Masya Allah. Kok kaki etek-etek berjalan etek-etek loh.
Nah, kadang nyopacak lo dek unda kawan ada tu hati kan. Tak nyenai kan apa kau dah nyopacak aja. Nah dia Pak Ibu yang Allah muliakan. Ada keluarga yang lemah secara ekonomi tapi kok pede menghadapi kehidupan dunia. Ada iman di dalam dadanya. Kenapa istrinya begitu setia dalam susahnya? Ada iman di dalam dadanya. Kenapa anak-anaknya patuh kepada kedua orang tuanya? Ada iman di dalam dada mereka. Bapak Ibu Allah. Dia benar-benar yakin akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen hidup damai, rumah tangganya, keluarganya, masyarakatnya, perbaiki nilai-nilai keimanan yang ada di dalam dadanya. Karena kalau baik iman tunyu menjelma menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan. Dengan hari akhir, orang yang yakin dengan hari akhirat makanya barunya bisa patuh hidup di dunia. Kalau enggak bisa. Kalau ada yang moncongan kini lo dipikir besok lo atau tak kena dole tadi. Rusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah, mendirikan salat. Tadi sudah kita tegaskan, salat ini pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Jadi tidak pembeda ustaz je preman dah. Tak pembeda orang soleh dengan orang maksiat, bukan. Dia pembeda antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Payah je lah dia membuat KTP Islam ada sembahyang dah. Kafir. Orang kafir kalau mati tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikafankan, dan tidak perlu dikuburkan di pemakaman umat Islam. Tak boleh. Kemuliaan yang 4 itu hanya diberikan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Janji yang sudah kita sepakati dengan mereka adalah salat. Siapa yang salat beriman, yang tak salat kafir. Jelas Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa ataz zakah. Zakat itu keluarkan. Itu bukan bagian kita dan tidak perlu merasa bangga dengan mengeluarkan zakat. Kenapa? Itu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan hak orang lain sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Walam yakhsha illallah. Dia tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada yang ditakutkan kecuali kemarahan Allah. Tidak ada yang dia takutkan kecuali kehilangan kasih sayang Allah. Tidak ada yang dia takutkan kecuali kehilangan rahmat Allah. Tidak ada yang dia takutkan kecuali dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia menghinakan, manusia menganggap rendah, tidak ada urusan, tidak ada masalah. Manusia melecehkan, bahkan sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak terlepas dari penghinaan dan cacian manusia. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau nak meletakkan rasa takut di dalam hati, letakkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat yang akan beruntung adalah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, sehingga tutur katanya, perbuatannya diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, 4 karakter ini orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Jadi takmir masjid itu sebenarnya bukan hanya urusan pengurus-pengurus masjid. Lai beriman juga kita, maka kita punya kewajiban untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan rumah Allah pertama dengan membangun. Maksud takmir itu membangun. Lah kita selesaikan. Ada yang goro membersihkan pekarangan, ada yang goro mencari duit, ada yang goro mencari uang, ada yang pinjam meminjamkan untuk urusan rumah Allah. Mudah-mudahan Allah bangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu urusan sudah selesai, meskipun hutang-hutangnya alun lah dah. Tang masih banyak, terdonga tadi takut kita mendonga. Kalau dak laju iman doa, dak ada lain. Kalau dak jo iman, dak kan ada lain. Siapa tolok menanggung ratusan juta gini kok? Jan ratusan juta lain, puluhan juta lah. Jan puluhan juta lah, belasan juta lah. Jan belasan juta lah. 7 juta lah. Jan 7 juta lah, ratusan ribu lah. Siapa yang tolok menanggung tiap bulan kita? Ya Allah. Tapi kalau berjalan dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah,
800 juta tuh kecil, walaupun sosak ongok mencari deh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada peran pemerintah, ada peran nenek mama, ada peran pemerintah nagari, ada pemerintahan masjid, pengurus masjid. Lalu bagaimana dengan jamaah? Tak ada artinya masjid ini tanpa jamaahnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka jamaah punya peran yang sangat penting dalam takmir masjid. Masjid untuk beribadah, masjid untuk sholat, masjid untuk baca Quran, masjid untuk zikir, masjid untuk majlis taklim, masjid majlis ilmu. Tak ada jamaahnya, lebih bisa. Tak akan bisa. Jadi jamaah mempunyai peran yang sangat penting dalam. Jadi Bapak Ibu, hadirin dan hadirat, punya peran yang sama untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu, ikut serta membangun masjid baik dengan uang, tenaga, waktu, ide dan gagasan. Tak ada piti ndak nak menyampaikan keuangan bapiti lah tolong. Tak bisa mengecek keuangan bapiti dak biasa, pai menjawab puina tolong. Tak lo tolak pai menjawab puina dak, metongnya nah. Tak lo bisa metongnya dak, menyimpannya nah. Tak je bisa ada bonti lah ke masjid lah, tak ada guna ke masjid dan. Apa Ibu yang Allah muliakan? Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Itu kan keimanan tuh. Pengen punya rumah di surga, bangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Miflahu, Allah bangunkan. Dan ulama sepakat mengatakan, walaupun satu bata, satu sak semen yang tolong, walaupun hanya sekedar meletakkan semen pasir, dia termasuk kumpulan orang-orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, jadi jamaah punya peran untuk ikut serta membangun fisik masjid. Itu dah tugas pengurus masjid dah Bu ya. Nah, pengurus masjid hanya wakil kita. Mana yang lebih kuat, wakil atau yang diwakilkan? Mana yang lebih kuat posisinya? Yang mewakilkan tuh yang lebih kuat, yang diwakilkan kayaknya tuh yang kuat. Muwakkalnya yang kuat Bapak Ibu. Yang lebih punya berperan jamaahnya, bukan pengurusnya sebenarnya. Karena masjid ini adalah punya umat Islam, beberapa orang diamanahkan untuk menjadi ujung jari penyambung lidah. Tak mungkin tanda tangan semua saji ya dah. Tak mungkin ke bank kita tanda tangan sadua sama saji ya dah. Aku diwakilkanlah oleh beberapa orang. Tapi tanggung jawab untuk mengurus masjid, membangun masjid ada pada jamaah, pada umat Islam yang ada di sekitar Kamang Baru ke Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi peran pertama yang mesti dilakukan oleh jamaah, ikut serta membangun masjid, ikut serta melunasi hutang-hutang masjid, ikut serta mencari donatur-donatur masjid, ikut serta. Dan itu termasuk kelompok orang-orang yang sedang membangun masjid. Nah, satu. Yang kedua, ikut serta menjaga kebersihan, ketenangan dan kenyamanan masjid. Tak bisa aja pengurus saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apalagi yang punya orang tua, yang punya bayi, punya balita. Memang jangan dilarang anak-anak itu ke masjid, tapi sebagai orang tua ikut berperan supaya anak wak tonang di doke awak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, abang kau nyobongin doang anak wak iboloati. Padahal anak ya tak tanggung tongke ya dong. Mikrofon di telinga imam nyojujuin dah. Wak bodak kebongin kawan dah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikut serta menjaga ketenangan masjid. Jadi Bapak Ibu ikut peran jamaah kok. Tak mesti pengurus yang pergi menurik ke belakang ten. Ada anak-anak mai bo, ndak ada jamaah di belakang. Dalam pengajian. Di masjid. Kalau berlari di luar, masjid tak boleh. Nah, ibu-ibu, anak apa yang punya anak jangan tersinggung loh. Anak awak diingin ndak kawan, itu karena dia menjaga kehormatan masjid. Masjid kau punya siapa? Lillah.
Amanah menjaganya untuk siapa? Umat Islam. Dan tahu Bapak Ibu yang Allah muliakan, umarul masjid, orang yang mentakmir masjid, bangunannya dan yang lainnya, ahlullahu fil ard. Mereka adalah keluarga Allah di permukaan bumi. Jangan macam-macam dengan takmir masjid. Jangan macam-macam dengan orang-orang yang menjaga masjid. Meninggal seorang budak hitam tukang sapu masjid dari malam, tidak disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya ketika paginya, mana budak hitam tukang sapu masjid itu? Lah meninggal tadi malam ya Rasulullah. Kenapa tidak diberitahu saya? Begitu mulianya tukang sapu rumah Allah Subhanahu wa taala. Budak berkulit hitam, apa pekerjaannya? Menyapu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak disampaikan kabar meninggalkannya ke Nabi. Dia meninggal, tak disampaikan ke sahabat ke Nabi. Mungkin lupa. Bongilah Nabi hari itu adalah pekerjaan mulia, orang yang mulia yang bisa mentakmir masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tak perlu ditunggu kok ada kumuh masjid, lap aja langsung. Tolong aja menyapu sekali. Itu pekerjaan mulia. Rumah awak beripel 3 kali sehari, 4 kali sehari, tiba mapel rumah Allah merasa rendah. Engkau siapa? Engkau siapa? Mencat rumah kamu 3 kali setahun, 4 kali setahun, tiba mencat masjid. Tak amuhnya dah, tak amuhnya dah. Ya akhi, anta abdullah. Engkau adalah budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Masa budak dak amuh mencat rumah tuannya? Ini budak kurang ajar. Alah budak kurang ajar lah Bapak Ibu. Nah, ikut serta menjaga ketenangan dan kebersihan masjid. Kena do garin ada buya. Garin tu untuk obang. Kena do imam ada buya. Imam tu untuk memimpin sholat. Kadang-kadang kita sepele aja. Ada Al-Quran dalam kepala semua nyapung soji, nyapu WC. Nah boleh mode itu mana ada. Iyo, tapi sebagai jamaah ada perasaan sengene untuk ikut serta membangun, menjaga dan membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menjaga kenyamanan masjid kok. Dan sembarang mota aja dalam masjid Bapak Ibu yang Allah muliakan. Lebih kepada akhlak. Lebih kepada akhlak. Oh, ada orang yang nak berterotip masuk masjid buya? Oh, banyak. Menyanda, saling menyanda aja. Mota, saling mota aja. Duduk, saling keduduk aja. Kenapa dia bisa begitu? Dia tidak paham siapa dirinya dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dering HP mengganggu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kebersihan tempat sujud kita jaga, kebersihan diri kita jaga, itu peran jamaah. Pakaian sunnah aja, lala hitam saku ya dua. Tukarlah pakaian sunnah aja dan lain-lain. Paham Bapak Ibu yang Allah muliakan? Iyo pakaian sunnah dak gaya dah torui lah, tapi kalau laba koak saku dah tukar. Itu peran jamaah. Jangan sampai sosak lo ngok kawan di sebelah dek gara-gara baju awak Bapak Ibu Allah. Bertengkar jangan di masjid. Tak ada dari dunia yang bisa disatukan persis sama ada Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tak ada. Akhirnya kemarin ambo diundang Ustaz, isi ceramah Ustaz. Untuk apa? Bagaimana kiat-kiat menyatukan umat Islam. Tiba ambo di masjid tu ambo tanya, Pak pengurus, ya, apanya yang disatukan? Terserah bu, ya lah cak. Pengurus pun tak paham apanya yang disatukan. Lihat mau apa disatukan bentuk baju sedua. Kupiah lihat mau disatukan sedua. Apanya yang disatukan? Takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itunya yang disatukan. Jadi kadang orang yang menggemakan, mengaungkan persatuan pun tidak paham apanya yang akan dipersatukan. Yang akan disatukan apanya? Hatinya, ukhuwahnya, persaudaraannya. Model pakaian tidak akan bisa disatukan dah. Kok bukan masalah sunnah, tidak sunnah kok. Tidak akan bisa disatukan.
Yang penting bagaimana cara menyatukannya, dia sepakat untuk menutup aurat, itu bisa. Berjangguik tak berjangguik, tak bisa dah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Punya dalil sadar antara sunnah wajib, punya dalil sadanya. Harus suka dengan ustadz yang sama, tak bisa. Harus beramal dengan amalan yang sama, tak bisa. 2024 harus memilih presiden yang sama, tak bisa. Kalau begitu, pilih apa yang akan disatukan di dalam masjid. Kalaupun terjadi perbedaan, jaga akhlak dalam berbeda. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang-kadang kita masalah dak di beda-bedanya kok dah, dak di berbedanya tu dah. Akhlak nu berbeda kok daknya pakai dah. Tidak dipakai sehingga merusak kenyamanan masjid. Sekelompok di situ, sekelompok di sini. Kalau ikut ustaz dia dak tiba, kalau ikut ustaz dia keluar. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kau katakan pakaian yang akan disamakan, seluruh dunia kau berceramah tak akan bisa kau samakan. Kalau khilafiyah yang sudah ada sejak zaman Nabi sampai hari ini ingin kau satukan, sampai mati kau berdakwah tak akan bisa kau menyatukan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, konsep besarnya adalah apakah masjid digunakan untuk beribadah? Lain, silahkanlah. Ada yang baca Yasin, ada yang baca Al-Waqi'ah, ada yang menghafal Qul huwallahu ahad. Ya biarlah, yang penting membaca Al-Qur'anul Karim. Ada yang pakai baju kuning, baju hijau, jalabiyah, yang berjanggut, tidak berjanggut, ada yang kunut, tidak kunut. Ya pedialah. Paham Bapak Ibu? Jadi itu perannya jamaah tu. Kadang-kadang jamaah aku tak pandai memainkan perannya itu dah. Nyatur lah ustaz. Kau bisa pakai ustaz nama, kau tidak mah. Kau bisa pakai kau tidak mah. Inyo ini pandai ngaji. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak. Jadi tunggu sebentar. Terus selesaikan seketik dulu. Banyak perannya kira tak cukup sampai isya. Ikut serta mendukung seluruh kegiatan takmir masjid. Lah dibuat kegiatan kalau tidak ada jamaah siapa nak kamu? Mengajak masyarakat iko yang paling penting Bapak Ibu. Jangan dicukup dia awak aja pergi sembahyang ke masjid. Kawan sebelah kiri kanan ajak, anak istri ajak, kawan-kawan ajak. Ide dan gagasan sampaikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Wambo tak tahu apa yang akan kemudian dibicarakan dalam kepengurusan masjid setelah itu, tapi yang saya sarankan kita sekarang bagaimana memakmurkan masjid yang non fisiknya lagi. Kalau pemandangannya sudah luar biasa kecukup kok, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu masjid kita sama dengan masjid orang lain. Masjid kita sama karena karakter manusia beda-beda. Masjid awak kok tak akan bisa dibuat model masjid Jawa, tak bisa. Pahami karakter orang Minang dengan keminangannya, Jawa dengan kejawaannya. Mau cium-cium tangan para ulamanya, para buyanya, menyandangnya. Di Minang tak bisa. Memang itulah penghormatannya sampai situnya. Tak kan ada orang awak kau mau menyandang buya lo keluar lah. Mau merobokin air minum, tak jojok memang tadi nanya minum tak buya tu je. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hidupkan, ramaikan majelis-majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah takmir melakukan berbagai agenda, kita menyuarakan keluar, mengajak, meramaikan. Dengan begitu kita sama-sama termasuk orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Pak, sebelum azan berkumandang. Waalaikumsalam. menambah pengetahuan atau ilmu daripada jamaah atau meningkatkan kesejahteraan jamaah. Ini mungkin bisa dijalankan. Mungkin bisa dijalankan, tapi kalau pendanaan kita masih terbatas, itu kita harus memilih prioritasnya satu saja. Yang pertama. Yang kedua, ini ada pengalaman dari rekan Dani.
3 bulan di suatu kebun. Kemudian belum sampai 3 bulan, baru 2 bulan, kemudian diputuskan pekerjaannya oleh rekan tersebut. Alasannya tidak terlalu jelas. Karena janji sebelumnya itu 3 bulan. Kira-kira ini dari segi ajaran Islam apakah termasuk melanggar janji? Kontraknya 3 bulan. Ia dijanjikan 3 bulan untuk kerja. Dia datang jauh-jauh. Yang ketiga, Tunggu dulu. Dia datang jauh-jauh, kontrak 3 bulan. Sebulan sudah berhentikan. ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait juga dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi atau sampaikan tadi. Kami mengatakan bagaimana hukumnya bagi kita umat ini. Dia memilih pemimpin itu. Tentu kewajiban memilih pemimpin yang sesuai dengan prinsip Islam atau tidak. Ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lay caleg apa gini? Kalau lay caleg kau di bukan hak wajib milih. Tapi Ibu yang Allah muliakan, nah itu yang Abu maksud dengan kesepakatan jamaah dengan pengurus. Tapi kalau berkaca kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mesti ditakmir, diramaikan itu isi masjidnya. Kalau di zaman Rasulullah ngeneknya bentuk lagi tonggak lagi pelupah kurma, selesai masjid. Nah, tapi kan kita sudah alhamdulillah dengan karunia Allah, dengan perjuangan bersama punya masjid semegah ini. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana kesejahteraan jamaah dengan pengetahuan jamaah? Apanya sejahtera maksudnya kah? Apa maksud kesejahteraan itu maksudnya apa? DGPT jamaah. DG makan. Oh ya, itu perlu, penting, sama pentingnya. Tapi itu urusan pengurus masjid dengan jamaahnya. Disepakati saja. Mana yang kan kita dulukan dulu. Mbok kecen tadi nan kasamu aja kita sadodak tada, tapi itu sama pentingnya. Karena masjid di zaman Rasulullah itu banyak fungsinya. Memang sosial, ibadah, bahkan orang luka-luka peperangan di masjid diobati. Dari mana datang uangnya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang miskin-miskin kalau ada uang di masjid bayarkan, tidak ada makan belikan makan. Nah, kalau yang pengetahuan jamaah, keilmuan jamaah tentang masjid tetap mesti disejalankan. Tapi kalau kondisi keuangannya belum mencukupi untuk keduanya, isilah dulu pengetahuan jamaah dengan nilai-nilai agamanya. Tapi hari ini kalau kadang kondisional faktualnya kok kalau dak dona nampak nanya terima gak payah kawan datang ke masjid. Maka adalah Jumat berkah, subuh berkah, karena ada sarapan, ada makan siang. Ambo bahkan mengusulkan balikan beras setiap bulan siapa yang hadir ke masjid 5 kali dalam sehari semalam. Berapa sekawung sebulan? Enggak gaya dah. Lah ada piti bu ya, kok leah, kok tidak tu apa? Yang susah-susah kan kadang-kadang ilmu ku nya tak bisa instan dah. Ilmu ku kadang sebulan 2 bulan lah setahun tak juga paham-paham dah. Nah, sampai bila akan memahamkan jamaah kau? Pikir aja, siapa nan rajin ke masjid dapat bawa sekawung tiap bulan, tak tibon tahu lah laganya. Apalagi ditambah lo jo lado, jo ikan, jo ayam gak duiku kan. Sejalan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, zaman sudah berubah, manusia-manusia juga sudah berubah, metode dakwah pun harus berubah. Kalau dulu jamaah yang rindu berada di dalam masjid, kalau kini pengurus yang rindu menculik jamaah, tak tiba-tiba. Kau muju alhamdulillah. Kadang ada ya awak azan, awak imam, awak lo makmum colik orang kelakang lunjul dah, tunggu jo 5 minit leh. Coliklah kelakang dak jo yang timbul, tak pasal komat aja orang leh. Allahu akbar, Allahu akbar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kesejahteraan jamaah kalian yang dimaksud adalah untuk menarik supaya datang ke masjid sekaligus. Kan ada piti untuk anak yatim. Anak yatim kalian akan dibagikan duit, tapi sholat ke masjid, ramaikan masjid. Fakir miskin insyaallah akan kita bantu, tapi sholat di masjid. Nah gitu. Tak tolak sekawang enggak 5 liter lah. Kita ada program ATM beras di Masjid Syuhada Pelangki, 3 liter seminggu, itu diperuntukkan untuk jamaah yang dhaif, duafa, tapi rajin ke masjid.
Urusan ria dak ria tu nyojo Allah tu dak urusan awak tu dah. Ikhlas dak ikhlas tu dak urusan awak tu dah. Tapi nyo tertarik ke masjid karena adanya program atau kreatifnya para takmir masjid. Sama Pak, sama pentingnya. Sekarang kita isi ilmu pengetahuan. Insya-Allah ceramah nanti akan hadir Ustaz Syukri Rahmat. Tak tiba dah, kan apa? Setelah Ustaz Syukri Rahmat ceramah dibagikan ayam 1 ekor suang lagi tiba. Nampak dulu ayam daripada ustaz lagi. Pak boleh pada itu jamaah awak gini kan apa? Oh iya nak ramai je masjid kan? Nah gitu apa yang lain. Masalah pemimpin tu hukumnya wajib. Selama pemimpin itu berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, haram aku memilih pemimpin tu. Bapak Ibu Allah. Kau tak masalah partai dah mah? Hamba mengatakan kalau tak taatnya kepada Allah lain, haram memilih. Kenapa? Karena akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Kenapa kau pilih dia? Solat indah, berjudi iyo, nonton video porno iyo pula, itu yang dipilih. Hamba tak tahu dah. Pak jangan macam-macam. Pak Boko kadang-kadang salah faham lah. Tapi nak boleh golput. Cari yang paling baik dari yang buruk lah. Kau 10 keburukannya, kau 5-nya, 5 tu lah pilih. Apa dah ikut nama pilih dulu? Ya Allah, itulah yang paling elok ya Allah. Itulah yang paling elok kan ada 5 dosa tu ya Allah, yang lain 10 dosa Kau lain 5-nya. Itunya akhafud dararain. Jawab besok tu kalau tekona dapat ibu. Kalau tanya dah Allah suak kecil Ustaz Syukri akhafud dararain. Iko mudarat yang paling kecil kau lah ya. Nyi yo berjudi lo, nyi yo apa pilih dak nonton video porno. Misal. Aku lagi solat. Yang kau solat, kau dak solat, kau solatnya 2 kalinya. Nah ni kau buruk semuanya. Tapi pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Amba nak menyinggung partai, amba nak menyinggung orang, insya-Allah. Tapi pilihlah orang-orang la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Bahkan untuk patuh pun kita tidak perlu kalau perintahnya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, karena mungkin kan 2024 mungkin kita ingatkan jangan rusak persaudaraan, jangan rusak masjid. Kadang-kadang fitnah dan pertengkaran kok gara-gara politik di masjid. Walaupun strategi menjaga umat Islam boleh dibicarakan di masjid, tapi kalau politik praktis ambo setuju di luar masjid lah. Jangan rusaklah hubungan kita di masjid gara-gara urusan dunia. Jadi ikut peran jamaah. Jamaah kalau ada yang telongsong-longsong jamaah yang lain ingatkan, ke masjid kau. Lah tu, ke masjid kau. Tak pas kau dibahas kadang. Oh, tak bisa. Ke masjid. Jaga ketenangan jamaah untuk beribadah di dalam masjid. Mohon maaf Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.